Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kepoin Islam yang beriman. Pada masa Rasulullah SAW pernah terjadi peristiwa terbunuhnya seorang Yahudi yang bernama Ka'ab bin al-Ashraf, dan terdapat perang Uhud yang menyebabkan meninggalnya sang singa Allah. Lantas, bagaimanakah kisah selengkapnya? Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan info dan video terbaru dari channel YouTube Kepoin Islam. Ka'ab bin al-Ashraf al-Yahudi adalah seorang laki-laki dari Tai. Ibunya berasal dari Bani Nadir. Ka'ab selalu menyakiti Rasulullah SAW dan kaum mukminin. Bahkan, ia melecehkan wanita-wanita mukminat dalam syair-syairnya. Seusai perang Badar, ia pergi ke Mekah lalu mulai melecehkan Rasulullah dan kaum mukminin. Oleh karena itu, Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk membunuhnya. Beliau bersabda, "Siapa yang bersedia membunuh Ka'ab bin al-Ashraf? Karena Ka'ab seringkali menyakiti Allah dan Rasulnya." Beberapa orang Ansor maju, juga laki-laki dari suku Aus. Mereka adalah Muhammad bin Maslamah, Abbad bin Bishr bin Waqsi, Abu Nailah, saudara sepersusuan Ka'ab bin al-Ashraf, yang nama aslinya adalah Silkan bin Salamah bin Waqsi, Al-Haris bin Aus bin Mu'az, dan Abu Abs bin Jabir. Rasulullah membolehkan mereka mengucapkan kalimat apapun dalam melaksanakan misi tersebut tanpa terkena dosa karenanya. Mereka pun pergi untuk menemui Ka'ab dan berhasil mendekati bentengnya. Pada suatu malam, mereka berhasil memancing Ka'ab keluar dari rumahnya. Kaum muslimin sengaja mengucapkan laknat yang seolah-olah menyindir Rasulullah sehingga Ka'ab merasa senang dan menemui mereka. Tatkala mendapatkan kesempatan, mereka langsung membunuh orang kafir itu. Semoga Allah melaknatnya. Pembunuhan terjadi pada malam bulan purnama. Selanjutnya, mereka kembali ke Madinah menemui Rasulullah yang ketika itu sedang sholat. Setelah selesai mengerjakan sholat, Rasulullah pun mendoakan mereka. Al-Haris bin Aus terluka karena terkena pedang sahabatnya. Rasulullah lalu meludahi luka itu sehingga sakitnya langsung sembuh saat itu juga. Kemudian, pada pagi harinya, orang-orang Yahudi memperbincangkan perihal pembunuhan tersebut. Akhirnya, Rasulullah mengizinkan kaum muslimin untuk memerangi orang-orang Yahudi. Pada masa Rasulullah SAW pernah terjadi perang Uhud. Lantas, apakah hal-hal yang berkaitan dengan perang Uhud? Perang ini merupakan rangkaian peristiwa yang menjadi cobaan dan ujian bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Tujuannya tidak lain untuk menguji mereka dan untuk membedakan siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang munafik. Semuanya bermula setelah kaum Quraisy kehilangan banyak prajurit dalam perang Badar serta mendapat musibah yang tidak terperikan. Maka Abu Sufyan tampil menjadi pemimpin utama orang-orang kafir karena tidak ada lagi tokoh besar di kalangan mereka. Mereka telah menelusuri wilayah-wilayah di pinggiran Madinah dalam perang Sawi, tetapi tetap tidak memperoleh hasil apapun. Akhirnya, mereka mengumpulkan bala tentara Quraisy untuk kembali menyerang Rasulullah dan kaum muslimin. Kaum Quraisy berhasil mengumpulkan 3.000 orang, termasuk dari kalangan sekutu dan ahadisi. Bahkan, orang-orang Quraisy membawa serta istri mereka agar nantinya tidak melarikan diri. Mereka pun berangkat menuju Madinah dan sempat singgah di dekat Gunung Uhud, tepatnya di sebuah tempat yang disebut Ainain. Peristiwa itu terjadi pada bulan Syawal pada tahun 3 Hijriah. Rasulullah mengajak para sahabatnya bermusyawarah, apakah harus keluar menemui mereka atau tetap tinggal di Madinah saja. Para sahabat yang mulia yang tidak sempat pergi ke perang Badar langsung mengajukan pendapat dan mendesak beliau untuk keluar melawan mereka. Sebaliknya, Abdullah bin Ubay bin Salul menyarankan mereka supaya tetap tinggal di Madinah. Saran pertama didukung oleh sebagian besar sahabat, bahkan mereka mendesak Rasulullah untuk menerima pendapat itu. Beliau pun bangkit dan masuk ke rumahnya serta langsung mengenakan baju besinya, kemudian keluar menemui mereka. Akan tetapi, tekad sebagian sahabat tiba-tiba melemah. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah,
tidak mengapa apabila engkau ingin tetap bertahan di Madinah. Beliau bersabda, tidak layak bagi seorang nabi yang sudah mengenakan baju besi untuk melepasnya kembali hingga ia berperang. Pada saat itu, dihadapkan pula kepada Nabi jenazah seorang laki-laki Ansor, lalu beliau mensolatkannya, yaitu pada hari Jumat. Lantas, beliau menunjuk Ibnu Ummi Maktum sebagai amir sementara di Madinah. Pada kesempatan ini, Rasulullah keluar dengan membawa 1000 prajurit. Namun, di tengah perjalanan, Abdullah bin Ubay bersama 300 pengikutnya diam-diam berbalik kembali ke Madinah. Pasukan yang kabur itu dikejar oleh Abdullah bin Amr bin Haram, ayah Jabir, yang kemudian mengecam tindakan tersebut. Namun, mereka menjawab, kalau kami yakin kalian akan berperang, pasti kami tidak akan pulang. Karena tidak juga mau kembali atau setelah dinasihati, Abdullah bin Amr pun meninggalkan dan mencaci mereka. Dengan demikian, berkuranglah jumlah pasukan Rasulullah sehingga beliau hanya mengandalkan pasukan yang tersisa. Hingga akhirnya mereka tiba di lembah Uhud, di sebuah lereng menuju gunung. Posisi beliau ketika itu berada di belakang gunung Uhud. Nabi melarang kaum muslimin memulai perang sebelum diperintahkan. Pada pagi harinya, beliau langsung mengomando pasukan perang para sahabatnya. Di antara mereka terdapat 50 pasukan berkuda. Beliau juga menugaskan para pemanah secara khusus yang berjumlah juga 50 orang di bawah pimpinan Abdullah bin Jubair al-Ausi. Rasulullah memerintahkan para pemanah untuk tidak beranjak dari posisi mereka guna melindungi pasukan kaum muslimin dari belakang dan agar musuh tidak dapat menyerang dari arah mereka. Pada saat itu, Rasulullah mengenakan 2 baju besi. Beliau memberikan panji perang kepada Mus'ab bin Umair, saudara kandung Abdul Dar. Di salah satu sisi pasukan, beliau menugaskan Zubair bin Awam, sementara di sisi lainnya, di sebelah kanan beliau, menugaskan Al-Mundhir bin Amr, sahabat yang berani mati. Para pemuda kala itu meminta izin untuk ikut berperang. Beliau mengizinkan sebagian dari mereka dan melarang sebagian yang lain. Di antara yang beliau izinkan adalah Samurah bin Jundab dan Rafi bin Khudaij, yang ketika itu keduanya sudah berumur 15 tahun. Pemuda yang beliau larang saat itu adalah Usama bin Zaid bin Harithah, Usaid bin Zuhair, Al-Bara bin Azib, Zaid bin Arkam, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Umar, Arabah bin Aus, dan Amr bin Hazm. Nabi SAW baru mengizinkan mereka ikut berperang pada perang Khandaq. Pada perang ini, kaum Quraisy membawa sekitar 3.000 prajurit, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Di antara mereka terdapat 200 pasukan berkuda. Pasukan sebelah kanan dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid, sedangkan pasukan di sebelah kiri dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Orang yang pertama kali muncul dari pasukan musyrikin pada hari itu adalah Abu Amir Ar-Rahib. Nama aslinya adalah Abdu Ammar bin Saifi. Ia adalah pemimpin suku Aus pada masa jahiliyah. Ia juga pernah menjalani hidup sebagai pendeta. Ketika Islam datang, hidupnya teramat malang sehingga ia enggan masuk Islam. Bahkan secara terang-terangan ia memusuhi Nabi SAW. Rasulullah pun melaknatnya. Kemudian ia meninggalkan Madinah, menemui kaum Quraisy dan bergabung dengan mereka untuk melawan Rasulullah SAW. Abdu Ammar berhasil memujuk mereka untuk memerangi beliau dengan memanfaatkan kemarahan mereka terhadap Rasul dan para sahabatnya itu. Ia juga berjanji kepada orang-orang musyrik bahwa ia akan memujuk kaumnya dari suku Aus pada saat perang nanti untuk berpihak kepadanya. Sesudah bergabung dengan penduduk Mekkah dan Ahabisi, ia memperlihatkan diri kepada kaumnya. Kaumnya langsung melaknatnya. Semoga Allah tidak memberikan kenikmatan sedikit pun kepadamu, hai fasik. Abdu Ammar menjawab, kaumku telah tertimpa keburukan semenjak aku meninggalkan mereka. Sesudah itu, ia bertempur memerangi kaum muslimin dengan hebat. Slogan pasukan muslimin pada waktu itu adalah, hancurkan musuh, hancurkan musuh. Abu Dujana Simak bin Khurasyah dan Hamzah, paman Rasulullah atau singa Allah dan Rasulnya, mengalami cobaan yang berat pada perang ini. Demikian juga Ali bin Abi Thalib,
serta sejumlah sahabat dari kalangan Ansor, di antaranya An-Nadhr bin Anas dan Sa'ad bin Ar-Rabi. Meskipun demikian, kaum muslimin dapat mengatasi perlawanan musuh pada keesokan paginya. Orang-orang kafir pun mundur hingga sampai ke tempat istri-istri mereka. Tatkala para sahabat Abdullah bin Jubair melihat kemenangan tersebut, mereka berkata, "Hai kaum muslimin, mari kita ambil harta rampasan perang. Mari kita ambil harta rampasan perang." Abdullah bin Jubair segera mengingatkan pesan Rasulullah kepada mereka dalam pertempuran ini. Namun, mereka mengira orang-orang kafir tadi tidak akan kembali. Dengan kata lain, tidak mungkin terjadi penyerangan lagi sesudah itu. Akhirnya, mereka semua turun untuk mengambil harta rampasan perang. Ternyata, pasukan berkuda kaum musyrikin berbalik dan memanfaatkan celah atau posisi yang ditinggalkan para pemanah tersebut. Mereka pun menyerang kaum muslimin dan berhasil unggul. Kaum muslimin bertahan menghadapi serangan balik mereka. Itulah takdir yang dikehendaki Allah yang pasti terjadi. Kaum muslimin banyak yang dimuliakan Allah dengan mati syahid pada hari itu. Beberapa sahabat yang mulia turut terbunuh pula, sedangkan sebagian besarnya melarikan diri. Kaum musyrikin pun berhasil menerobos atau pertahanan kaum muslimin dan menyerang Rasulullah, sehingga mengakibatkan wajah beliau yang mulia terluka dan gigi seri bagian kanan bawah beliau retak karena terkena lemparan batu. Bahkan topi besi di atas kepala beliau yang suci ikut hancur. Kaum musyrikin juga menghujani Rasulullah dengan batu-batu. Salah satunya berhasil mengenai pinggang beliau sehingga menyebabkannya terjatuh ke dalam lubang yang sengaja digali Abu Amir Al-Fasik untuk menjebak kaum muslimin. Ali bin Abi Thalib langsung menarik tangan Nabi. Kemudian beliau pun digendong oleh Talha bin Ubaidillah. Yang mengomando penganiayaan terhadap Rasulullah SAW adalah Ammar bin Qami'ah dan Utbah bin Abi Waqqash. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa yang melukai kepala Rasulullah adalah Abdullah bin Syihab Az-Zuhri, ayah dari paman Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri. Orang inilah yang melukai kepala Rasulullah. Mus'ab bin Umair terbunuh di hadapan beliau. Maka dari itu, Rasulullah menyerahkan panji perang kepada Ali bin Abi Thalib. Terdapat 2 keping pecahan baju besi yang menancap di wajah Rasulullah. Segera saja, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah berusaha mencabut kepingan tersebut dengan menggigitnya, sehingga 2 giginya tanggal. Sesudah peristiwa itu, giginya diganti dengan gigi palsu. Sementara itu, Malik bin Sinan, ayah Abu Sa'id Al-Khudri, menyedot darah dari luka beliau. Kaum musyrikin mencoba mendekati Rasulullah lagi, tetapi mereka dihadang oleh beberapa orang kaum muslimin. Mereka yang berjumlah sekitar 10 orang itu berhasil dibunuh. Talha pun berhasil menghadang dan menghalau mereka menjauh dari Rasulullah SAW. Adapun Abu Dujana, Simak bin Kharashah, ia menjadikan punggungnya sebagai perisai bagi Rasulullah. Meskipun panah menghujani tubuhnya, ia tetap tidak bergeming sedikit pun. Semoga Allah meridhoinya. Sa'ad bin Abi Waqqash juga berhasil melepaskan panah dengan jitu dan tepat sasaran. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Panahlah ayah dan ibuku sebagai tebusannya." Dalam pertempuran yang sengit itu, mata Qatadah bin An-Nu'man Az-Zufari terluka. Oleh sebab itu, dibawa ke hadapan Rasulullah. Kemudian beliau mengembalikan atau menyembuhkan mata tersebut seperti semula dengan tangannya yang mulia. Bahkan, kedua mata tersebut menjadi lebih tajam dan lebih baik daripada sebelumnya. Syaitan, laknat Allah atasnya, pada saat itu berkata dengan lantang, "Muhammad telah terbunuh." Teriakan itu amat berpengaruh terhadap hati atau semangat jihad sebagian besar kaum muslimin, sehingga beberapa dari mereka memilih melarikan diri. Demikian yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anas bin An-Nadhr lewat di hadapan beberapa orang kaum muslimin yang sudah mengangkat tangan atau menyerah. Ia bertanya, "Apa yang kalian tunggu?" Mereka menjawab, "Rasulullah telah terbunuh." Anas berseru kepada mereka, "Kalau begitu, untuk apa lagi kalian hidup jika beliau sudah wafat? Bangkit dan matilah demi membela apa yang beliau perjuangkan hingga akhir hayat." Setelah itu, Anas menghampiri kaum muslimin lainnya dan bertemu dengan Sa'ad bin Mu'az.
Ia berkata, "Hai Sa'ad, demi Allah, aku mencium wanginya surga dari arah gunung Uhud." Sahabat itu pun berperang dan terbunuh. Sungguh, di tubuhnya terdapat luka bekas 70 tusukan. Pada hari itu juga, Abdurrahman bin Auf terluka hingga mencapai 20 tempat pada tubuhnya dan sebagian pada kakinya. Akibatnya, Abdurrahman menjadi pincang sampai meninggal dunia. Semoga Allah meridhoinya. Beberapa saat kemudian, Rasulullah kembali menemui kaum muslimin. Yang pertama kali mengenali beliau dari balik baju besinya adalah Ka'ab bin Malik. Ka'ab pun berteriak, "Wahai kaum muslimin, bergembiralah, ternyata Rasulullah SAW masih hidup." Nabi memberi isyarat kepadanya agar diam. Kaum muslimin berkumpul di dekat Rasulullah dan segera berlari bersamanya menuju celah gunung tempat beliau singgah. Di antara mereka yang ikut adalah Abu Bakar, Umar, Ali, Al-Harithah bin As-Summah Al-Ansari, dan sahabat lainnya. Kaum muslimin yang berupaya berlindung di gunung tersebut berhasil dikejar oleh Ubay bin Khalaf. Ia menunggang kuda yang bernama Al-Ud. Orang kafir ini mengira dapat membunuh Rasulullah. Ketika ia mendekat, Rasulullah dengan sigap meraih lembing yang ada di tangan Al-Harith bin As-Summah, lalu menusukkannya ke tubuh orang tersebut sehingga menembus bagian atas tulang belikatnya. Musuh Allah itu pun jatuh tersungkur. Kaum musyrikin menenangkannya, "Kamu akan baik-baik saja." Ia pun mengeluh, "Demi Allah, seandainya lukaku ini dirasakan oleh seluruh penghuni Dzil Majas, pasti mereka akan mati semuanya. Sungguh, ia Muhammad memberitahu bahwa luka ini akan membunuhku." Ubay terus menderita karena luka itu hingga akhirnya mati di Sarif dalam perjalanan menuju Makkah. Semoga Allah melaknatnya. Ali bin Abi Thalib datang menemui Rasulullah dengan membawa air untuk membersihkan darah di sekujur tubuh beliau. Ia mendapati darah tersebut sudah berubah aroma dan warnanya. Oleh sebab itu, Ali membawa kembali air tersebut. Rasulullah pun bermaksud menaiki sebuah batu besar di sana, namun tidak sanggup karena luka-luka yang beliau derita. Selain itu, karena pada saat itu Rasulullah mengenakan 2 lapis baju besi. Kemudian Talha duduk agar beliau bisa naik dengan bertumpu kepadanya. Ketika waktu sholat tiba, Rasulullah mengimami mereka sambil duduk. Di pihak lain, kaum musyrikin kembali ke kemah mereka, lalu pulang ke Mekah dan meninggalkan tempat tersebut. Peristiwa ini terjadi pada hari Sabtu. Pada hari itu, kaum muslimin yang mati syahid berjumlah 70 orang. Di antara mereka terdapat Hamzah, paman Rasulullah. Ia dibunuh oleh Wahsy, budak yang dimerdekakan Bani Naufal untuk tujuan tersebut. Namun, sudah itu Wahsy masuk Islam. Bahkan, ia termasuk salah seorang yang membunuh Musailamah Al-Kadzab. Semoga Allah melaknat Musailamah. Syuhada lainnya adalah Abdullah bin Jasi, sekutu Bani Umayyah, Mus'ab bin Umair, dan Uthman bin Uthman, yakni Syammas bin Uthman Al-Makhzumi. Uthman dijuluki Syammas karena wajahnya yang elok. Keempat orang tersebut berasal dari kalangan Muhajirin, sedangkan selebihnya dari kalangan Ansar. Semoga Allah meridhai mereka semua. Rasulullah mengebumikan para syuhada tersebut bersama darah dan pakaian mereka. Namun beliau tidak mensolatkan mereka ketika itu. Di antara sekelompok kaum muslimin yang melarikan diri pada waktu itu adalah Utsman bin Affan. Meskipun demikian, Allah menegaskan bahwasanya kekeliruan mereka telah dimaafkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 155 yang artinya, "Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antaramu pada hari bertemu 2 pasukan itu, hanya saja mereka digelincirkan oleh syaitan, disebabkan sebagian kesalahan yang telah mereka perbuat pada masa lampau, dan sesungguhnya Allah telah memberi maaf kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun." Dalam peristiwa itu, korban perang dari kalangan kaum musyrikin yang terbunuh berjumlah 22 orang. Sesungguhnya Allah telah mengisyaratkan peristiwa ini atau perang Uhud pada surah Ali Imran. "Dan ingatlah, ketika kamu berangkat pada pagi hari dari rumah keluargamu, akan menempatkan para mukmin pada beberapa tempat untuk berperang. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Quran Surah Ali Imran ayat 121. Wallahu a'lam.
Begitulah kisah terbunuhnya seorang Yahudi yang bernama Ka'ab bin al-Ashraf dan kisah wafatnya sang singa Allah Hamzah, paman Nabi, dalam perang Uhud. Nantikan kisah selanjutnya hanya di channel YouTube Kepoin Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.